Selamat datang jiwa terpilih. Selamat kembali ke channel Jejak Terpilih. Tidak semua orang lahir dengan kemampuan yang terlihat. Sebagian diberkahi kekuatan yang tidak menampakkan diri dalam bentuk cahaya, suara, atau keajaiban mencolok. Kadang kekuatan itu justru bersembunyi di balik sesuatu yang paling sederhana, kata-kata. Sejak dulu, manusia percaya bahwa ucapan adalah doa, mantra, atau bahkan perintah kepada semesta. Namun apa jadinya jika itu bukan sekadar kepercayaan kuno, melainkan kenyataan yang benar-benar terjadi padamu? Kamu mungkin tidak menyadarinya pada awalnya. Hidup berjalan seperti biasa, bangun, bekerja, berbicara tanpa berpikir panjang. Sampai suatu hari kamu mulai melihat pola aneh. Hal-hal yang terlontar begitu saja dari mulutmu pelan-pelan menjadi kenyataan. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi berulang dan berulang, seolah semesta menunggu isyarat dari suaramu. Awalnya kamu menganggap itu kebetulan, lalu kamu merasa itu firasat. Namun semakin sering itu terjadi, semakin sulit kau menyangkal kenyataan bahwa dunia seakan bergerak mengikuti kata-katamu. Ada hari ketika kamu mengucapkan sesuatu dengan ringan, pasti nanti ketemu orang itu, dan benar saja, kamu bertemu. Ada pula waktu ketika kamu mengeluh atau mengucapkan hal yang tidak kamu maksudkan, dan beberapa hari kemudian sesuatu yang mirip dengan keluhanmu benar-benar muncul dalam hidupmu. Kata-katamu seperti angin yang menggeser realitas sedikit demi sedikit. Perlahan, hening, tapi pasti. Dan semakin kamu tumbuh dewasa, semakin jelas kekuatan itu terasa. Kamu mulai hati-hati setiap kali berbicara. Kamu mulai takut mengatakan sesuatu yang buruk, khawatir semesta akan menagihnya. Kamu mulai memperhatikan bagaimana orang lain, tanpa sadar, ikut mengamati ucapanmu, seolah tahu ada yang berbeda. Di antara semua misteri yang mengelilingimu, satu hal jadi jelas. Kamu bukan hanya berbicara, kamu menciptakan. Dan apapun yang keluar dari mulutmu memiliki bobot yang tidak dimiliki orang lain. Jika kamu membaca ini sambil mengangguk pelan, mungkin kamu sudah merasakan gejalanya. Mungkin kamu sudah mencurigai dirimu sejak lama. Atau mungkin, ini adalah pertama kalinya kamu menyadari bahwa kata-katamu membawa energi yang tak bisa diabaikan. Sebelum kamu mengerti lebih jauh, mari kita telusuri satu persatu tanda-tanda itu. Tanda-tanda bahwa apapun yang kamu ucapkan, baik, buruk, atau sekadar iseng, benar-benar bisa menjadi kenyataan. 1. Hal-hal kecil yang kamu lontarkan iseng tiba-tiba terjadi. Semua biasanya dimulai dari hal-hal yang tampaknya tidak penting. Ucapan ringan, komentar spontan, atau kalimat kecil yang kamu lontarkan sambil lalu tanpa niat apapun. Misalnya saat kamu berkata dengan nada bercanda, "Kayaknya hari ini bakal hujan." Tak ada yang spesial dengan ucapan itu. Semua orang bisa mengatakannya. Tapi beda denganmu. Ucapanmu seperti tombol yang ditekan tanpa sengaja. Awalnya langit cerah, matahari bersinar, bahkan tidak ada awan besar yang menggantung. Namun 1 jam kemudian, perubahan terjadi dengan cara yang terlalu cepat dan terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan. Angin mulai bergerak, awan berkumpul, suhu menurun, dan seolah semesta menerima perintahmu. Hujan pun turun. Kadang kamu hanya menyebutkan sesuatu yang tidak kau pikirkan serius. "Aku rasa listrik bakal mati sebentar lagi." Kemungkinan besar nanti ada yang ngetok pintu. Atau jangan-jangan kita ketemu dia lagi. Dan seperti naskah yang sudah ditulis sebelumnya, kejadian-kejadian itu muncul tepat setelah kalimatmu melayang di udara. Yang membuatmu bingung adalah konsistensinya. Seberapa sering hal-hal kecil yang kamu ucapkan itu benar-benar terjadi. Tidak peduli apakah kamu mengatakannya sambil bercanda, sambil ngeluh, atau bahkan tanpa sadar.
Semua itu seperti gema yang dipantulkan oleh kenyataan. Orang-orang di sekitar mungkin akan tertawa, menganggap apa yang terjadi sekadar keberuntungan prediksi. Mereka tidak menyadari bahwa kamu tidak pernah bisa benar-benar santai saat berbicara. Karena di dalam dirimu ada ketakutan kecil bahwa apapun yang keluar dari mulutmu bisa berubah menjadi kenyataan yang tidak kamu maksudkan. Dan di momen-momen tertentu, ketika kenyataan kembali mengikuti ucapanmu dengan presisi yang mengganggu, kamu mulai merasa sesuatu yang aneh berdesir di dalam dirimu. Kesadaran bahwa kata-kata yang kamu lontarkan bukan sekadar ucapan biasa, tapi pemicu yang membuka pintu menuju kemungkinan yang tak terlihat. 2. Perkataanmu tentang orang lain selalu berbuah. Kamu mulai menyadarinya ketika segala sesuatu yang kamu ucapkan tentang orang lain perlahan berubah menjadi kenyataan. Bukan hanya hal besar, bahkan hal-hal yang menurutmu sangat sepele pun ikut terwujud saat kamu berkata, "Kayaknya dia bakal dapat kabar baik deh." Beberapa hari kemudian, orang itu benar-benar datang padamu sambil tersenyum lebar, membawa cerita tentang rezeki tak terduga, kesempatan baru, atau kabar bahagia yang sama sekali tidak kamu duga. Begitu pula ketika kamu dengan nada prihatin berucap, "Aku rasa dia lagi nggak baik-baik saja." Ternyata benar, orang itu sedang memikul beban berat, dan ucapanmu seperti membuka tabir yang sebelumnya tak terlihat oleh siapapun. Semua ini membuatmu berada dalam posisi yang aneh. Di satu sisi, kamu senang bisa memprediksi hal baik untuk orang-orang yang kamu sayangi. Tapi di sisi lain, kamu mulai takut salah bicara tentang hal buruk. Karena kamu tahu, sekalipun kamu tidak berniat jahat, dunia bisa saja menafsirkan ucapanmu sebagai kenyataan yang harus diwujudkan. Ada saat-saat tertentu ketika kamu hanya menggumam lirih, "Aku yakin dia bakal kecewa." Dan entah bagaimana, harapan orang itu benar-benar jatuh pada hari yang sama atau keesokan harinya. Kadang kamu merasa bersalah, padahal kamu hanya berbicara jujur dari firasatmu yang kuat. Yang paling membingungkan adalah reaksi orang-orang di sekelilingmu. Tanpa sadar, mereka mulai memperhatikan apapun yang kamu katakan. Mereka menunggu, mencatat dalam hati, lalu datang padamu lagi ketika ucapanmu terbukti benar. Ini bukan kepekaan biasa. Ini bukan intuisi yang bijak. Ada sesuatu dalam kata-katamu yang seperti benih, jatuh ke dunia, menembus tanah tak terlihat, lalu tumbuh menjadi kenyataan yang tidak bisa ditolak. Perlahan, kamu menyadari bahwa setiap ucapanmu tentang orang lain membawa energi yang lebih besar daripada yang mereka pahami. Dan semesta tampaknya memegang ucapanmu seperti janji, lalu memastikan semua itu terjadi. Entah kamu siap menerima kenyataan itu atau tidak. 3. Kamu takut mengucapkan hal buruk. Pada titik tertentu, kamu mulai menyadari bahwa kemampuanmu bukan hanya tentang hal-hal kecil yang menyenangkan. Kata-katamu bukan sekadar ramalan, tapi sesuatu yang bisa menggerakkan realitas. Dan saat itu terjadi, ketakutan kecil mulai tumbuh di dalam dirimu, bukan takut pada dunia luar, tapi takut pada dirimu sendiri. Kamu mulai berhati-hati setiap kali ingin mengeluh. Kamu menahan diri ketika ingin melontarkan komentar negatif. Ada momen ketika kamu hampir mengucapkan, "Kayaknya hari ini bakal kacau." Tapi kamu buru-buru menutup mulutmu, seolah kata itu bisa menjadi racun jika benar-benar dilepaskan. Kamu tahu betul bahwa ucapan buruk bukan hanya sekadar suara yang hilang di udara. Bagimu, perkataan seperti itu bisa menjadi bayangan yang merayap keluar dan menempel pada kenyataan. Dan kamu tidak ingin melihat dunia merespons sisi gelap dari perasaanmu. Ada kejadian tertentu yang membuatmu benar-benar mengerti betapa seriusnya hal ini. Mungkin dulu kamu pernah mengucapkan kalimat frustrasi seperti, "Sudahlah, dia pasti bakal gagal." Tanpa niat jahat, hanya sebagai luapan kesal. Namun beberapa hari kemudian,
kamu mendengar kabar bahwa orang itu benar-benar kehilangan kesempatan besar. Dan di sanalah rasa bersalah itu muncul, tajam, menusuk. Atau mungkin suatu malam, saat kamu sedang marah dan kecewa, kamu pernah berkata, "Aku nggak mau dia datang." Dan benar saja, orang itu batal muncul dengan alasan yang tiba-tiba dan tidak masuk akal. Sejak saat itu, kamu mulai memahami sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapapun. Kata-kata burukmu memiliki bobot yang sama kuatnya dengan kata-kata baikmu. Dan itu membuatmu semakin berhati-hati. Kamu jadi memilih diam daripada mengutuk sesuatu. Kamu lebih memilih menarik napas, menahan mulut, menelan kata-kata yang tidak perlu. Karena kamu tahu satu kalimat saja bisa memberi bentuk pada hal-hal yang tidak kamu inginkan. Rasa takut itu bukan tanda kelemahan. Itu justru menunjukkan bahwa kamu sadar akan kekuatanmu. Kamu tahu bahwa dunia mendengarkanmu. Dan kamu tidak ingin menjadi sumber dari luka, kesialan, atau kesedihan siapapun. Untuk pertama kalinya, kamu merasa kata-kata bukan lagi milikmu sepenuhnya. Kamu harus memilihnya dengan cermat. Karena sekali keluar, semesta mungkin berusaha mewujudkannya. 4. Niat tersembunyimu memiliki efek nyata. Yang paling mengejutkan bukan hanya kata-kata yang kamu ucapkan. Yang lebih aneh lagi adalah niat yang kamu simpan dalam hati. Hal-hal yang bahkan tidak pernah melewati bibirmu juga ikut berbuah menjadi kenyataan. Kadang kamu hanya berpikir pelan, tanpa suara, tanpa gerakan bibir. Hanya bisikan yang berputar dalam kepalamu. Semoga besok lancar. Aku harap dia baik-baik saja. Andai saja semua cepat selesai. Dan tanpa kamu sadari, dunia mulai bergerak mengikuti ketenangan atau kegelisahan yang kamu sembunyikan. Keesokan harinya kamu bangun, lalu sadar. Segala yang kamu harapkan dalam hati terjadi begitu mudahnya, begitu mulusnya, seperti realitas menyingkirkan rintangan hanya untuk memudahkan jalanmu. Ada pula hal-hal yang kamu pikirkan tanpa sepenuh hati, sekadar firasat kecil. Tapi tetap saja semesta menanggapinya dengan serius. Sempat terlintas, jangan-jangan dia lagi mikirin aku. Tak lama kemudian, seseorang yang kamu maksud benar-benar menghubungimu, seolah tergerak oleh sebuah sinyal tak terlihat. Lebih menakutkannya lagi adalah ketika kamu memendam emosi negatif. Tidak kamu ucapkan, tidak kamu ungkapkan. Tapi semesta seakan mampu membaca dan mewujudkannya juga. Pernah suatu hari kamu merasa kesal pada seseorang. Dan dalam hati terlintas, aku ingin dia menjauh dulu. Tidak ada kata yang keluar, hanya pikiran singkat. Namun beberapa hari kemudian, orang itu benar-benar menjauh, seolah dunia menafsirkannya sebagai permintaan yang harus dipenuhi. Dan di momen itu, kamu sadar satu hal. Kata-kata bukan lagi satu-satunya kekuatanmu. Niat, perasaan, bahkan isi hatimu punya gema yang sama kuatnya. Kamu mungkin tidak berniat mengubah dunia, tapi dunia mendengarkan apapun yang terjadi di dalam dirimu. Entah diucapkan atau tidak. Kekuatanmu tidak lagi hanya bergerak lewat suara, tapi lewat frekuensi yang lebih halus, lebih sunyi, lebih dalam. Seolah semesta tidak menunggu kata-kata keluar dari bibirmu. Ia hanya menunggu hatimu berbisik. 5. Kata-katamu sering dijadikan patokan oleh orang-orang di sekitarmu. Seiring waktu, orang-orang di sekitar mulai memperlakukan ucapanmu secara berbeda. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tapi kamu bisa merasakannya dari cara mereka menatapmu setiap kali kamu bicara. Ada perhatian ekstra, rasa penasaran, bahkan kewaspadaan halus yang sulit dijelaskan. Awalnya kamu mengira itu hanya kebetulan, sampai kamu menyadari bahwa mereka mulai menjadikan kata-katamu sebagai patokan. Seperti kompas yang memberi arah. Misalnya ketika kamu berkomentar ringan. Kayaknya besok bakal ramai.
Mereka mengangguk, seolah ucapanmu itu adalah ramalan yang hampir pasti akurat. Dan ketika keesokan harinya benar-benar terjadi, kepercayaan mereka padamu semakin menguat. Ada pula momen ketika mereka menunggu reaksimu sebelum mengambil keputusan. Seseorang mungkin bertanya, "Menurutmu bagusnya aku ambil yang ini atau yang itu?" Tapi dari cara mereka menatapmu, kamu tahu mereka bukan cuma minta saran. Mereka sedang menunggu kata-kata yang bisa menentukan hasil akhirnya. Kadang ada orang yang hanya diam, memperhatikan, mendengar tanpa ikut berbicara. Mereka mencatat hilir mudik ucapanmu, menghubungkannya dengan kejadian yang muncul kemudian. Sampai lama-lama mereka percaya bahwa kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Ada juga orang yang mulai takut ketika kamu mengucapkan sesuatu yang terdengar serius. Kalimat seperti, "Aku nggak yakin itu ide bagus," langsung membuat mereka membatalkan rencana. Seolah penilaianmu adalah keputusan terakhir yang mempengaruhi masa depan mereka. Yang lebih aneh, bahkan ketika kamu diam saja, orang-orang tetap menunggu kamu berbicara. Mereka menunggu prediksi tanpa kamu diminta. Mereka menunggu komentarmu sebelum melangkah. Seakan kata-katamu lah yang memberi validasi pada kenyataan. Tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi semacam pusat gravitasi. Orang-orang tertarik oleh ucapanmu, tertarik oleh energi yang menyelimuti setiap kalimat yang kamu pilih. Mereka merasakan sesuatu darimu, insting, kekuatan, atau aura tertentu, yang membuat mereka percaya bahwa kata-katamu bukan sekadar kata. Di saat itulah kamu mulai sadar. Dunia tidak hanya berubah karena perkataanmu. Orang-orang pun mulai ikut berubah karena mempercayaimu. Perlahan, kamu tidak hanya mewarnai realitasmu sendiri, tapi juga realitas orang lain. Kamu pernah mengucapkan hal yang kamu sesali, dan itu terjadi. Setiap pemilik kekuatan pasti mengalami satu titik balik. Momen ketika semuanya tidak lagi terasa seperti keajaiban, melainkan beban yang menekan dada. Bagi kamu, titik itu muncul ketika kamu tanpa sengaja mengucapkan sesuatu yang tidak kamu maksudkan. Sesuatu yang diucapkan saat emosi sedang kacau, atau saat pikiranmu sedang tidak stabil. Dan dunia langsung menanggapinya seolah itu adalah perintah yang harus dipenuhi tanpa syarat. Mungkin itu hanya kalimat singkat seperti, "Sudahlah, dia pasti pergi." Atau, "Kayaknya kita bakal berantem deh." Atau kalimat penuh kelelahan, "Aku pengen semuanya berhenti sebentar." Dan ketika semua itu benar-benar terjadi, rasanya seperti semesta sedang menatapmu balik dan berkata, "Aku hanya melakukan apa yang kamu minta." Itu bukan kebetulan. Kejadiannya terlalu tepat, terlalu cepat, terlalu selaras dengan ucapanmu. Dan setelahnya, kamu merasakan sesuatu yang menusuk jauh lebih dalam daripada sekadar penyesalan. Rasa takut kepada diri sendiri. Sejak saat itu, kamu mulai memahami bahwa kekuatanmu tidak hanya menciptakan hal-hal baik. Ia juga bisa melahirkan perpisahan, jarak, keretakan, hilangnya kesempatan, atau luka dalam hati orang lain. Semua hanya karena sebuah kalimat terucap tanpa kamu sadari dampaknya. Dan penyesalan itu menghantuimu. Kamu mengingat kembali bagaimana kamu mengatakannya, bagaimana atmosfer saat itu, bahkan nada suaramu. Kamu bertanya-tanya apakah jika kamu diam saja, kejadian itu mungkin tidak akan muncul. Kamu mulai memandang kata-kata seperti pisau. Bisa melindungi, bisa menyelamatkan, tapi juga bisa melukai siapapun tanpa kamu sengaja. Sejak kejadian itu, kamu belajar menahan diri. Kamu mulai berpikir berkali-kali sebelum mengucapkan sesuatu. Kamu lebih sering mengalah demi menghindari konflik. Lebih sering diam daripada menanggapi sesuatu dengan spontan. Karena kamu takut dunia akan mengambil ucapanmu terlalu serius, seperti yang sudah pernah terjadi.
Momen itu mengubahmu. Mengubah cara kamu berbicara, berpikir, dan merespons segala hal. Karena kamu tahu, kalimat yang keluar sekali saja bisa berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa ditarik kembali. Dan sejak itu, kekuatanmu bukan lagi misteri, melainkan sesuatu yang kamu hormati, kamu takuti, dan kamu jaga. 7 anak kecil dan orang tua peka terhadap kehadiranmu. Ada jenis kepekaan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Anak-anak merasakannya. Orang tua merasakannya. Dan seringkali mereka merasakannya lebih dulu daripada dirimu sendiri. Anak kecil, terutama yang belum banyak terkontaminasi dunia, punya insting yang jujur. Mereka belum pandai berpura-pura, belum memahami bagaimana berpikir rumit. Tapi mereka tahu sesuatu ketika mereka melihatnya. Itulah sebabnya, ketika kamu datang, beberapa anak tiba-tiba diam. Ada yang menatapmu lama, dalam, seolah melihat sesuatu di sekelilingmu yang tidak terlihat oleh mata dewasa. Ada pula yang tiba-tiba menyukaimu, padahal mereka biasanya pemalu. Mereka mendekat, memegang tanganmu, atau hanya berdiri dekat seolah ada magnet halus yang menarik mereka. Sebagian dari mereka bahkan menyapa dengan kalimat yang aneh. Kakak kayak cahaya. Atau, aku suka sama suara kakak. Seolah mereka bisa merasakan bahwa kata-katamu punya energi berbeda. Sementara itu, orang yang jauh lebih tua, yang sudah makan banyak pengalaman hidup, punya sensitivitas tersendiri. Mereka mengamati dengan kebijaksanaan yang tidak banyak bicara. Mereka menatapmu seperti sedang membaca sesuatu di balik dirimu. Kadang mereka tersenyum kecil dan berkata, "Jaga ucapanmu ya, nah." Ucapan yang terdengar biasa, tapi terasa seperti peringatan halus. Seakan mereka tahu kata-katamu lebih dari sekadar suara. Beberapa orang tua mungkin menatapmu dengan cara yang berbeda, seperti sedang mengenali aura yang pernah mereka lihat pada seseorang dulu. Seseorang yang juga memiliki kepekaan, karomah, atau kekuatan batin yang langka. Mereka mungkin tidak tahu pastinya apa, tapi naluri mereka berkata bahwa kamu membawa sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Energi ucapan yang memengaruhi dunia. Interaksi ini membuatmu bertanya-tanya. Kenapa anak-anak dan orang tua bisa lebih cepat menyadari apa yang tidak disadari orang dewasa lainnya? Kenapa mereka bisa merasa nyaman, or justru waspada, di dekatmu, tanpa penjelasan apapun? Dan pelan-pelan kamu memahami bahwa mereka bisa merasakan sesuatu dari dirimu yang tidak kamu lihat sendiri. Getaran, aura, frekuensi yang keluar dari kata-katamu dan niatmu. Mereka menangkapnya sebelum kamu sempat menyadarinya. Semakin lama, kamu mulai mengerti bahwa kekuatanmu bukan hanya membuat dunia berubah. Ia juga memengaruhi cara orang lain memandangmu, terutama mereka yang paling peka. 8. Kamu merasa ada energi yang bergerak setiap kali kamu mengucapkan sesuatu dengan emosi. Pada tahap ini, kamu mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Bukan sekadar intuisi, bukan sekadar firasat, tapi energi yang benar-benar bergerak di dalam dirimu setiap kali kamu berbicara dari hati. Kamu tahu rasanya. Saat kamu marah, ada getaran panas yang naik dari dadamu, mengalir ke leher, lalu keluar melalui kata-katamu. Dan setiap kali itu terjadi, dunia seperti merespons dengan cepat dan kasar. Masalah muncul tiba-tiba, orang-orang menjadi sensitif, keadaan memburuk dengan ritme yang kamu kenal terlalu baik. Seolah emosimu adalah bahan bakar, dan kata-katamu adalah percikan api yang menyalakannya. Sebaliknya, ketika kamu bahagia atau penuh harapan, kata-katamu terasa seperti embusan angin lembut yang menyebarkan kebaikan. Segala sesuatu berjalan lancar, orang-orang di sekelilingmu ikut merasa tenang.
Dan apapun yang kamu ucapkan dari rasa syukur tiba-tiba menjadi kenyataan yang indah. Kadang, momen itu terjadi tanpa kamu sadari. Kamu hanya berkata dengan tulus, "Aku harap semuanya membaik." Dan dalam beberapa jam, situasi yang sebelumnya kacau berubah lebih stabil, lebih ringan, seperti semesta memprioritaskan keinginanmu. Yang lebih mengganggu justru adalah saat energinya terasa secara fisik. Ada hari di mana kamu bicara dengan nada emosi yang kuat, dan tiba-tiba kulitmu terasa kesemutan. Seperti ada arus listrik halus yang mengalir keluar dari tubuhmu setiap kali kamu membuka mulut. Atau ada malam tertentu ketika kamu mengucapkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dan ruangan di sekitarmu terasa berubah. Lebih hening, lebih pekat, seolah dunia berhenti sejenak untuk mendengarkanmu. Energi itu bukan imajinasi. Ia hadir sebagai tanda, sebagai peringatan, sebagai penegasan bahwa apapun yang keluar dari dirimu memiliki gaya dorong terhadap kenyataan. Semakin besar emosimu, semakin kuat pula dampak kata-katamu. Dan di saat kamu mulai merasakan energi itu bergerak bersama suaramu, kamu akhirnya sadar bahwa ini bukan lagi fenomena kebetulan. Ini adalah kekuatan yang benar-benar hidup di dalam dirimu. Kekuatan yang tidak hanya memengaruhi apa yang kamu ucapkan, tapi juga bagaimana dunia menanggapi suara hatimu. 9. Kamu mulai menjaga setiap kata karena takut salah ucap. Setelah terlalu banyak kebetulan yang terbukti benar, kamu mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekadar kemampuan misterius. Kata-katamu punya konsekuensi. Dulu kamu bebas bercanda, melempar prediksi, menyebut hal-hal kecil tanpa pikir panjang. Sekarang, kamu bahkan takut berkata, "Aku malas ketemu orang itu." Karena siapa tahu, pertemuan itu benar-benar batal oleh sesuatu yang tak terduga. Kamu berhenti bercanda soal hal buruk. Kamu mulai menimbang kalimat sebelum keluar dari bibirmu. Dan setiap kata yang hendak kamu ucapkan terasa seperti keputusan besar. Seakan dunia menunggu aba-aba darimu, kamu belajar diam. Bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena kamu takut salah satu ucapanmu memicu sesuatu yang tidak bisa kamu tarik kembali. Dan di momen-momen hening itu, kamu sadar. Kemampuan ini bukan sekadar keanehan, tapi tanggung jawab yang bahkan tidak pernah kamu minta. Kamu jadi penjaga bagi dirimu sendiri dan bagi kenyataan. 10. Kenyataan seolah menunggu perintah terakhirmu. Pada titik ini, kamu mulai merasakan sesuatu yang paling aneh dari semuanya. Seakan-akan dunia berhenti sejenak setiap kali kamu akan berbicara. Seolah realitas mencondongkan tubuhnya, menunggu, mendengarkan. Menanti kata apa yang akan keluar dari mulutmu. Ada momen ketika kamu berkata setengah pelan, "Aku pengen semuanya berjalan lancar hari ini." Dan benar, setiap hal yang biasanya rumit, tersendat, atau kacau, mendadak mulus seperti sudah diatur sebelumnya. Kamu mulai memuji. Ucapanmu tentang orang, tentang cuaca, tentang kejadian-kejadian kecil. Dan setiap kali itu terjadi lagi, kamu menyadari pola yang tak bisa kau ingkari. Realitas meresponsmu. Bukan hanya mengikuti, bukan hanya mengiyakan, tapi seperti membentuk diri sesuai dengan kata-katamu. Seolah-olah ada sesuatu yang mengalir melalui suaramu. Sesuatu yang menggetarkan udara, membelah jarak antara niat dan kenyataan. Dan pada akhirnya, kamu mulai bertanya-tanya dengan campuran takut dan takjub. Apakah aku masih sekadar mengucapkan kata-kata? Atau aku sebenarnya sedang menulis ulang dunia? Pada akhirnya, kamu mulai memahami satu hal yang tidak pernah kamu duga. Kemampuanmu bukan sekadar anomali, bukan kebetulan, bukan juga permainan nasib yang lucu. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar.
sebuah kekuatan yang tersembunyi di balik kata-kata sederhana yang kamu ucapkan setiap hari. Kamu hidup dalam dunia yang tidak lagi sama. Dunia yang menoleh setiap kali kamu berbicara. Dunia yang mengikuti arah dari suara yang bahkan kadang kamu ucapkan tanpa sadar. Dan dalam keheningan paling dalam, kamu akhirnya menyadari. Kekuatan ini tidak hanya mengubah hal-hal di sekitarmu. Kekuatan ini mengubah dirimu. Karena saat setiap kata bisa menjadi kenyataan, kamu tidak lagi bisa berkata sembarangan. Kamu tidak lagi bisa bercanda tanpa konsekuensi. Kamu tidak lagi bisa menganggap remeh hal-hal kecil yang keluar dari mulutmu. Namun justru disitulah inti dari semuanya. Bahwa kekuatan sebesar ini mengajarkanmu sesuatu yang sederhana tapi sangat penting. Tanggung jawab, kesadaran, kendali, dan di antara bisikan realitas yang tunduk pada kata-katamu, kamu akhirnya belajar memilih. Bukan hanya kata mana yang ingin kamu ucapkan, tetapi dunia seperti apa yang ingin kamu ciptakan. Karena pada akhirnya, setiap ucapanmu bukan lagi sekadar suara, melainkan takdir yang sedang kamu bentuk. Terima kasih sudah menonton channel Jejak Terpilih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.